Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang dapat mengurangi nilai ibadah kita. Salah satu yang sering luput dari perhatian adalah menjaga lisan, termasuk dalam dunia digital dan saat ini media sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya yang artinya, apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan menghina. Apabila ada orang yang mencaci makinya atau mengajak bertengkar, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jamaah sekalian, di zaman digital ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun seringkali kita melihat kolom komentar dipenuhi dengan kata-kata kasar, fitnah, dan caci maki. Padahal sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menjaga lisan dan perkataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika kita menulis komentar di media sosial, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kata-kata ini bermanfaat? Apakah ini akan membawa kedamaian atau justru menimbulkan kebencian? Sebab komentar negatif tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga dapat menurunkan kualitas ibadah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melatih diri agar lebih berhati-hati dalam berucap, baik secara langsung maupun di media sosial. Mari manfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai jadi kita menuliskan hal-hal yang kelak akan kita sesali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya akan menyampaikan yang kedua adalah tentang menanggapi Lailatul Qadar ala Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam ini penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Maka siapa saja yang beribadah pada malam ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Para malaikat turun ke bumi untuk menyebarkan kedamaian dan membuka pintu-pintu rahmat serta ampunannya bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan datangnya Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan tanggal pasti, tetapi dalam hadisnya beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka kita dianjurkan untuk lebih giat beribadah, terutama pada malam-malam ganjil hari terakhir Ramadan, seperti malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Bagaimana cara Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam tersebut? Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan,
Ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah SAW selalu mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah bersama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sini kita belajar bahwa untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, kita harus meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir Rasulullah SAW. Tidak hanya beribadah sendiri, tetapi juga membangunkan keluarganya agar bersama-sama mendapatkan keberkahan. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meraih malam Lailatul Qadar? Beberapa amalan yang dianjurkan diantaranya adalah memperbanyak sholat malam, qiyamul lail seperti sholat tahajud dan tarawih, memperbanyak bacaan Al-Quran karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, berzikir dan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa terutama yang dianjurkan kepada Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka ghafurur karim syuhibbul ghafur fa'fu anna. Allahumma, ya Allah, artinya Engkau Maha Pemaaf dan Pemurah, Engkau menyukai pemberi maaf dan maafkanlah aku. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kultum 2 kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sebelum mengakhiri kultum pada siang hari ini, marilah kita membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.